Selamat malam semua Bang Kakak semua, terima kasih sudah datang. Kalau kalian perhatikan poster BDM ini teman-teman, kalian setuju nggak itu kayak poster Avengers, The Avengers? Ya nggak sih? Ya, ini aku jadi kebayang nih kalau misalkan The Avengers, siapa yang akan memerankan karakter Avengers dari abang-abang agak lain ini? Dari abang-abang ini, misalkan Captain America itu the first Avengers itu dia jelas Bang Boris ya kan, paling tua tapi agak bermasalah kan? Ya kan maksudnya bermasalah yang bisa diselesaikan gitu. Siapa yang kedua? Captain America, sosok yang bijak, yang paling pintar di antara semuanya siapa? Benedict yang udah betul. Spider-Man yang lincah, petakilan, paling kecil, jeger. Hulk tidak perlu diperdebatkan, orang yang main hantam. Oh kira enggak. Kemudian ada Thor, orang yang sering berantem sama Hulk. Loh. Gampang aja. Terus ada Black Panther itu oleh Babe karena dia punya kerajaannya sendiri ya kan. Dan sama-sama black jadi cocok Black Panther. Black Widow. Tapi nggak Widow dia. Tapi oke lah, wanita satu-satunya Black Widow. Di poster itu, terus ada aku. Aku kayaknya memerankan semut, aku bikin apa? Di kepala aku nggak itu loh. Aku tuh ini, yang hero siapa? Hawkeye yang nggak punya kekuatan super tapi kalau diajak berantem ikut aja udah. Orang-orang nggak punya power, ada kekuatan bisa panah pokoknya. Kemudian ada Rizky Teguh. Rizky Teguh itu kalian tahu warga-warga yang dihantam monster nggak? Rizky Teguh ya. Tolong Avenger. Dan untuk yang nggak tahu teman-teman, aku sekarang tinggal di kantornya agak lain. Aku tinggal di kantor agak lain dan aku senang tinggal di sana. Cuman resikonya aku nggak kepikiran. Resiko tinggal di kantor agak lain adalah orang-orang mikir aku tahu segalanya tentang personil agak lain. Ini kalian pasukan bermarga ini mungkin entertain aja bisa naik-naik itu. Show ini aja, aku kayak CP-nya loh. Kayak CP sumpah. Ditanyain Bang Usmar di mana Bang? Tanya di Subang. Usmar di mana? Line up siapa Bang headlinernya? Kata dia. Wah, pengen tahu sampai segitu. Ku balas Pak Luhur. Turun ya kan? Ini dia Pak Luhur. Gak pernah ketawa kalian. Sampai kadang itu pertanyaan yang terlalu personal gitu, terlalu ya nggak bisa jawab aja. Masa kalian masih ingat kejadian viral Oki Rengga? Masih ingat itu ya? Nggak lama setelah kejadian itu ada yang DM aku, Bang siapa yang dipanggil Bang Oki itu? Maksudku nggak usah aku Oki itu nggak tahu. Yang paling ini yang paling nggak salah satu dia nanya, Bang Nani sekarang umur berapa? Kok Nani ditanya kan? Maksudku Nani itu nggak lahir dari rahim pula. Nggak tahu aku. Tanya mama-mapaknya gitu. Cuma anjingnya karena pertanyaan ini, aku penasaran. Iya kan? Aku jadi iya ya Nani umur berapa? Dan akhirnya aku cari tahu. Karena nggak mungkin aku chat Bang Jegel, Bang Nani umur berapa? Kayak enggak. Ngapain mana? Akhirnya aku cari tahu. Aku scroll postingan Instagram Bang Jegel, foto Nani lahir. Aku scroll banyak kan postingan itu, scroll salah satu Nani lahir. Foto Nani. Endorse nggak? Lolok. Foto Nani ketemu. Sekarang udah tahu umur Nani. Dan malam ini untuk kalian semua yang hadir, aku kasih tahu Jihani Kalula Kiandra Eki Nani hari ini tepat berusia 3 tahun 11 bulan.
Setelah ini tolong jangan tanya umur Arthur teman-teman. Biar kita cari tahu sumpah. Apa? Shalom. Ketua bos, jangan. Terlalu tinggi ketua itu habis Pak Luhut Bang Boris. Dan aku belajar banyak sama abang-abang ini semua, belajar banyak lah, apalagi tentang cinta ya. Asik. Dari Bang Bene, aku manggilnya tulang. Dari tulang Bene aku bisa belajar tentang memperjuangkan cinta. Sampai akhirnya semoga anak siapa itu? Bikinnya pas kita naik ya udah lahir. Bahwa ya dari Bang Bene aku belajar tentang memperjuangkan cinta sampai puji Tuhan mereka akan menikah. Amin ya. Dari Bang Oki, Bang Jegel aku belajar bagaimana mencintai keluarga, anak. Bahkan kalau kalian perhatikan akhir-akhir ini Bang Oki sangat romantis ke istrinya. Ya, dia bikin postingan makan bekal yang dimasakin ke Anggi. Anjir, itu orang yang sama yang manggil penonton ke panggung. Romantis ke istrinya. Anjir. Dibikin story kasih emot love warna hijau 3 biji ya kan? Dari Bang Boris juga aku belajar tentang cinta kepada diri sendiri. Kita harus bisa cinta dulu kepada diri sendiri biar bisa mencintai orang lain. Itu poinnya teman-teman. Jangan bikin aku mengarahkan obrolan ke sana ya. Jangan. Nah, tuh Bang Boris. Belajar banyak lah. Cuman yang paling ini aku benci kali tampil dulu kemarin. Selalu ngeblank aku. Empat kali tampil sini ada aja yang lupa. Mau kemana lagi? Tampil di agak lain itulah seru lah sama abang-abang lain itu. Cuman aku sadari ini semua terjadi karena stand up gitu. Ingat lagi. Semua ini terjadi berkat stand up. Aku kenal ke mereka karena stand up gitu. Karena kalau nggak ada stand up ini aku cuman ya jadi karyawan biasa aja gitu. Tapi di stand up ini juga teman-teman, kita tuh terlalu berani bercanda tentang apapun, bahkan tentang agama. Yang paling aku nggak suka, mereka bilangnya canda tentang agama, tapi yang candanya selalu Kristen gitu. Yang dia itu selalu Kristen. Banyak komik di Jakarta ini teman-teman yang bilang Kristen itu Halo kawan-kawan, aku Bonar Manalu. Aku mau ngasih tahu sama kalian yang tinggal di Medan khususnya dan sekitar. Nanti tanggal 11 Februari akan ada stand up comedy show dari aku dan 2 kawanku, Ilham Abai dan Rizky Teguh. Nama show-nya adalah Parbada. Untuk yang nggak tahu artinya Parbada itu tukang berantem lah, suka ribut. Nah itulah dia artinya. Di show Parbada nanti aku akan coba spare waktu 7-10 menit mungkin untuk penonton yang datang mengganggu aku lagi stand up. Jadi namanya itu istilahnya heckler handling kalau nggak salah ya. Kita lagi stand up tiba-tiba ada yang nyeletuk, ada yang ganggu gitu. Nah itu di handle gitu. Mungkin bukan sesuatu yang sangat spesial atau sesuatu yang sangat sulit untuk banyak komik. Tapi aku senang aja gitu karena kayak bikin aku dekat sama penonton. Nah itulah yang akan aku coba. Jadi nanti di show Parbada untuk kalian yang udah beli tiket, aku akan spare 5-7 menit mungkin atau 7-10 menit untuk kalian boleh ganggu aku stand up. Nanti aku kasih tahu konsepnya, nanti lah di panggung aku kasih tahu. Intinya kalian akan boleh mengganggu aku lagi stand up. Tapi ganggunya verbal ya, jangan tiba-tiba kalian lempar anak monyet ke panggung, itu beda ceritanya. Aku sendiri nggak sabar pengen nyoba. Jadi untuk kalian yang udah punya tiket sampai bertemu nanti di Parbada Show. Untuk yang belum, tiketnya masih bisa dibeli di loket.com atau hubungi Stand Up Indo Medan. Thank you.